Shalom semuanya. Pergi ke Tanah Perjanjian merupakan tradisi dalam kekristenan. Tujuannya untuk menapak tilas kehidupan Yesus dan memperkuat pemahaman Alkitab. Mengunjungi Tanah Perjanjian memberikan pengalaman langsung melihat sejarah dan bagaimana Allah bekerja pada zaman Alkitab hingga saat ini. Seperti melihat orang-orang Yahudi mendiami Tanah Perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan Yayasan Kebun Anggur Nusantara setiap tahunnya selalu berkomitmen untuk memberangkatkan 2 hamba Tuhan ke Israel. Dan kali ini yang mendapatkan kesempatan adalah Pendeta Marlon Maringka dan Pendeta Nikanor Plasveto. Kita mulai perjalanan kita ya. Let's go! Kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 5 Oktober 2025. Ya, puji Tuhan, saat ini kita ada di kota Haifa, Israel ya. Ini adalah puncak Gunung Karmel, di mana peristiwa Alkitab Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Dan juga di puncak Gunung Karmel ini, di mana Nabi Elia berdoa agar supaya turun hujan karena masa kekeringan. Disinilah tempatnya. Dan ini sekarang sudah menjadi kota yang sangat indah, kota yang sangat bersih. Kota Haifa namanya. Dari kaki Gunung Karmel sampai di puncak Gunung Karmel sudah begitu luar biasa keadaan yang ada terjadi ya. Perkembangan yang luar biasa, padahal dulu disinilah Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal, dan di sini juga Nabi Elia berdoa supaya hujan turun ketika masa kekeringan di tanah Israel. Inilah kota Haifa yang sudah menjadi pelabuhan internasional ya di Israel. Dan kotanya ini sangat indah, sangat bersih. Pemandangan di Gunung Karmel, di belakang Laut Tengah, dan ada Taman Bahai, kota Haifa yang indah, kota ketiga di Israel. Kota terbesar ketiga setelah Yerusalem, Tel Aviv, Haifa. Terima kasih, Sama-sama, brother. Saat ini saya sedang berada di pantai Danau Tiberias. Dengan latar belakang juga sana adalah yang sudah ada gereja, dan gereja itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang tercatat di Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di sinilah ketika Petrus dan murid-murid yang lain gagal menangkap ikan, Tuhan Yesus sudah menunggu di pinggir danau. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala, dan mereka melakukannya sehingga ditangkap ikan 153 ekor ya. Disinilah tempatnya. Ketika Yesus memerintahkan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, Yesus menanyakan, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka katakan, tidak ada. Lalu Yesus memerintahkan untuk tebarkan jalanya ke kanan, dan waktu menarik jala itu ternyata mereka mendapat 153 ikan yang besar-besar. Dan inilah tempatnya. Puji Tuhan, saat ini kita ada di Sungai Yordan ya, tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini adalah Sungai Yordan yang terletak di Galilea ya. Ini dia Sungai Yordan. Banyak ikan ya? Iya, sungai Pak, sungai. Ini Sungai Yordan. Jadi airnya cukup jernih juga, ada ikan-ikan tuh seperti ikan nila ya. Ikan nila juga banyak di sini ya. Saat ini kami ada di tembok ratapan yang diyakini oleh Yahudi bahwa ini adalah bait Allah ya. Bekas bait Allah, tepat di samping Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Ini tembok ratapan karena ini bertepatan dengan Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun, jadi sangat ramai di sini, orang-orang Yahudi datang berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan saat ini kami akan mulai bersekutu di dalam nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami, dan biarlah pewayun-pewayun baru turun atas kami, dan biarlah ibadah ini berjalan dengan baik. Puji Tuhan, saat ini kita berada di Gereja Sabda Bahagia ini. Ini adalah satu bukit yang menghadap langsung ke Danau Galilea.
disinilah Tuhan Yesus berkhotbah ya, khotbah di bukit yang tercatat dalam Matius 5 sampai Matius yang ke-7 ya. Ada ucapan-ucapan bahagia dan pengajaran-pengajaran yang lain. Disinilah bukitnya. Indah sekali tempat ini ya. Ya, puji Tuhan, terus memberkati. Ini adalah bekas reruntuhan dari rumah Petrus ya, mertua Petrus di Kapernaum. Ini sisa penggaliannya. Puji Tuhan, saat ini kita berada di Kapernaum, the town of Jesus. Mengapa ini juga dikatakan the town of Jesus? Karena ketika Yesus di Nazaret, dia tidak dihormati di kampungnya sendiri. Bahkan dia akan dibunuh di sana. Mereka tidak menerima pemberitaan Injil dari dia. Akhirnya dia banyak melakukan pelayanannya di Kapernaum ya. Makanya ini juga disebut Kapernaum, the town of Jesus. Ya, puji Tuhan, saat ini saya berada di sinagog di kota Kapernaum. Lihat ini sisa-sisa dari reruntuhan sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Yesus banyak kali mengajar di Kapernaum di sinagog ini ya. Walaupun dia juga akhirnya banyak yang hanya ingin mujizat, sehingga Yesus banyak mengajar. Yesus juga menyembuhkan orang, mengusir setan di sinagog ini. Terjadi juga penyembuhan perempuan pendarahan serta membangkitkan anak Yairus itu juga di Kapernaum ya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita ada di atas perahu ya, untuk mengarungi Danau Galilea. Di danau ini tentu saja kita semua tahu ya, ada banyak peristiwa-peristiwa bersejarah, mujizat-mujizat Yesus yang luar biasa terjadi di danau ini. Mulai dia berjalan di atas air, dia menghardik angin badai, dan dia melakukan mujizat sehingga para murid-murid bisa menangkap ikan yang banyak. Tentu saja di sini ada satu histori yang luar biasa, di mana terjadi satu banyak mujizat ya yang terjadi di sini ya. Nah, jadi ini kita sedang menyelami Danau Galilea ya, bersama dengan Bapak Pendeta. Bahwa itu jalan yang dipakai untuk jalan kaki, bukan mobil. Bagaimana bisa tahu? Serius. Lihat sepatu kita sekarang. Semuanya apa? Gerak hitam, lem. Betul? Lem. Tapi ada yang masih ingat sandal 50 tahun yang lalu, sandal 50 tahun yang lalu. Ini adalah kota Nazaret yang terlihat dari atas tebing. Kami saat ini ada di tebing, di mana orang Yahudi membawa Tuhan Yesus dilemparkan ketika dia sedang berada di Nazaret ya. Dan di sini juga dari tebing ini terlihat satu tempat yang akan terjadi perang akhir zaman. Itu tempat yang akan terjadi perang akhir zaman, yaitu lembah Harmagedon ya, yang sesuai dengan kitab Wahyu akan terjadi perang akhir zaman. Ini dia lembah Harmagedon, terhampar sangat luas lembahnya, namanya lembah Harmagedon. Di sini akan terjadi perang, dan di kejauhan sana ada satu kota Nain. Ya, jadi ini adalah bukit pencobaan. Ini bukit pencobaan di mana Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis di bukit ini. Ini terletak di kota Yeriko, bukit pencobaan. Karena itu dari tempat ini saya menyampaikan ucapan terima kasih buat Yayasan Kebun Anggur yang sudah memfasilitasi saya, mendanai saya untuk saya dari tanah air menuju ke tanah perjanjian. Dan karena itu terima kasih, biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan terus memberkati Yayasan Kebun Anggur untuk pelayanan di daerah ini. Dan harapan saya semoga ke depan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang akan diberangkatkan
untuk memperlengkapi mereka sehingga ketika mereka kembali, mereka akan dengan semangat, sukacita yang besar melayani untuk kemuliaan Tuhan dan menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua tempat sangat luar biasa kami sudah kunjungi, dan karena daripada itu saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Kebun Anggur, kepada sahabat Yayasan Kebun Anggur yang mendanai kami sehingga kami boleh melakukan perjalanan ziarah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin menabur untuk mendukung pelayanan ini, bisa transfer ke nomor rekening BCA 6450 887 887 atas nama Yayasan Kebun Anggur.